Engkaulah Allah yang perkasa dalam hidup kami ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang menyelamatkan kami dari lubang dosa, dari lumpur kegelapan. Engkau membawa kami dalam terang-Mu yang ajaib. Dan bukan hanya sampai di situ, Engkau memelihara kami dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau membela kami. Engkau memberikan pertolongan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Betul masalah masih ada dalam hidup kami, betul tantangan, betul badai masih ada di hadapan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami ya Allah. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur ketika kami membuka mata kami ada di hadirat Tuhan. Sebab hanya dekat denganmu kami tenang Allah. Daripadamulah kekuatan kami, daripadamulah pengharapan kami, daripadamulah sukacita dan kasih kami. Itu sebabnya kami bersyukur kami kembali diberikan kesempatan untuk masuk mendekat di hadirat Tuhan. Secara khusus kami akan kembali belajar firman-Mu dalam rangkaian khotbah membangun sorga di tengah-tengah keluarga. Bapa, hamba rindu ada banyak rumah tangga dipulihkan, ada banyak keluarga dipulihkan, sehingga suami dengan istri kembali dipulihkan, orang tua dengan anak kembali dipulihkan, mertua dengan menantu kembali dilawat, dipulihkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa atas kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Kita percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, sehingga kita boleh kembali menikmati berkat-berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah doa setiap pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita, ambil alat tulis. Kita akan kembali sama-sama belajar pagi hari ini. Masih dalam serial khotbah membangun suasana sorga dalam keluarga. Masih dalam dalam rangkaian khotbah membangun suasana sorga dalam rumah tangga, membangun suasana sorga dalam pernikahan. Dan kita sudah ada dalam bahasan yang keempat hari ini ya. Kita sudah belajar 3 hal sebagai dasar dalam keluarga, sebagai dasar dalam rumah tangga. Ini memperlengkapi setiap umat Tuhan yang akan masuk dalam pernikahan, dan ini juga memberkati setiap umat Tuhan yang sudah ada dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, sehingga akhirnya semakin hari rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan masa muda kita semakin hari semakin dipersiapkan, semakin hari semakin matang dalam iman, dewasa dalam kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti saya sampaikan, bagikan ibadah doa pagi ini teman-teman Facebook, maupun di link-linknya, kita ambil linknya, kita bagikan di grup-grup WhatsApp, sehingga banyak orang, banyak keluarga diberkati dengan doa pagi ini ya. Puji Tuhan. Jadi kita masih ada dalam serial khotbah membangun suasana sorga dalam keluarga. Kita sudah bahas 3 hal. Yang pertama, kita sudah bahas tentang pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena kita bukan hanya sedang berjanji dengan suami, dengan istri, atau dengan hamba Tuhan yang memberkati kita, namun kita sedang berjanji juga dengan Allah kita yang mengikat kita dalam perkawinan, dalam pernikahan yang kudus. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu harus terjadi, dan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kemarin juga kita sudah belajar bahwa kebahagiaan pernikahan atau rumah tangga itu ada di tangan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikannya dalam hidupmu ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan sudah memberikannya dalam hidupmu ketika engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus oleh seorang hamba Tuhan yang meminta berkat Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Dan saat itulah kebahagiaan menjadi milik bagianmu. Tapi kenapa banyak rumah tangga tidak mengalami kebahagiaan? Kenapa? Karena kebahagiaan adalah sebuah keputusan, bukan keadaan. Ada keadaan yang membuat engkau sakit hati, ada keadaan yang membuat engkau susah, ada keadaan yang membuat engkau menderita, ada keadaan yang membuat engkau kecewa, tapi itu tidak bisa menghalangi kebahagiaan itu hadir dalam hidup rumah tangga setiap kita. Jadi kebahagiaan itu ada di tangan saudara dan saya, karena Tuhan sudah menyediakannya, Tuhan sudah memberikannya pada saat Dia memberkati rumah tangga kita. Dan kemarin kita juga sudah belajar yang ketiga, bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan. Perbedaan bukan kelemahan, perbedaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi perbedaan adalah keindahan, perbedaan adalah kekuatan. Kalau kita menjadikan perbedaan itu sebagai suatu hal yang dapat menghargai pasangan kita. Jadi perbedaan itu bisa menjadi indah kalau kita menyikapinya dengan baik. Jadi semua tergantung pandangan dari seseorang, iya kan? Kalau ada orang memandang pandangan apa, memandang bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang membuat seseorang hancur, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau ada orang yang memandang sebuah perbedaan dalam rumah tangga itu sebagai suatu keindahan, sama kayak bangsa kita NKRI, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai suatu keberagaman yang disatukan, maka itu akan menjadi indah. Kalau dari sudut pandang kita lihat itu sebagai sebuah keindahan, keindahan untuk saling melengkapi, keindahan untuk saling mengasihi, keindahan untuk saling mengampuni, keindahan untuk saling membangun antara suami dengan istri, itu menjadi suatu keindahan. Tapi itu bisa menjadi suatu kehancuran, itu menjadi suatu batu sandungan, itu menjadi suatu kelemahan kalau kita secara langsung juga menyadari bahwa kelemahan membuat pasangan kita atau membuat hidup kita seperti itu. Jadi semua keputusan ada di pandangan kita. Apa yang kita lihat tentang perbedaan, ya. Nah, hari ini kita belajar di bahasan yang keempat dalam serial Khotbah Membangun Suasana Sorga dalam Keluarga. Oh ya, by the way, semua sudah saya bagikan di YouTube channel saya. Jadi Bapak Ibu yang mau mereview kembali, mau belajar kembali, saya bagikan di sana, sehingga setiap kita boleh terus diperlengkapi, boleh terus belajar, ya. Dalam bahasan yang keempat, membangun sorga, suasana sorga dalam keluarga, maka saya pelajari dalam bahasan yang keempat ini, bagaimana kita bisa membangun suasana sorga. Yang keempat adalah berani untuk meminta maaf. Sama-sama bilang sama saya harus berani meminta maaf. Masalah terbesar dalam rumah tangga adalah merasa diri benar. Saya ulangi sekali lagi. Masalah terbesar, keributan terbesar yang sering terjadi, penyebabnya, pencetusnya adalah karena masing-masing merasa diri yang paling benar. Istri beranggapan, tidak pendeta, saya ini yang paling benar. Sebagai seorang istri saya sudah ngalah. Sebagai seorang istri saya sudah sabar. Sebagai seorang istri saya sudah mau berkorban. Masa saya nggak dihargai? Lihat, merasa diri benar. Demikian pula suami berkata, pendeta, saya juga sebagai seorang suami saya sudah memberikan nafkah. Sebagai seorang suami saya sudah bertanggung jawab. Sebagai seorang suami saya cuma minta dihargai kok pendeta. Tapi kenapa saya begini, saya nggak bisa. Wah, akhirnya merasa diri semua yang paling benar. Kalau istri menganggap diri yang paling benar, suami menganggap diri yang paling benar, yang bersalah siapa? Tetangga nanti, saudara. Tetangga yang lihat, ini orang ribut terus, ini rumah tangga berantem terus. Karena masing-masing merasa benar. Sehingga akhirnya kalau udah merasa benar, sulit untuk meminta maaf. Lo gimana minta maaf, pendeta, saya yang benar kok. Bagaimana saya mau minta maaf, pendeta, orang saya yang benar gitu. Akhirnya ada banyak orang hancur rumah tangganya karena cuma merasa pandangan saya yang benar. Pandangan saya yang benar. Suatu kali ada keluarga, ada rumah tangga yang konseling sama saya. Ketika dia berhadapan, saya selalu kalau ada konseling rumah tangga, ada konseling keluarga, saya nggak mau cuma satu pihak, cuma istri kah, cuma suami nggak.
Dua-duanya mesti ada. Kenapa? Karena pandangan-pandangan itu mesti ada dan saya mesti ngerti. Akhirnya istri membawa sebuah kertas, membuka kertas tersebut, dan di dalam kertas tersebut tertulis dosa-dosa suaminya, saudara. Pendeta, ini coba pendeta lihat. Nih, ini yang suami saya lakukan. Ini. Sampai banyak poin-poinnya, dia udah kayak susunan khotbah. Banyak sekali dia tulis. Oke, sekarang saya tanya sama bapak, sama suaminya gitu kan. Bapak, bener ini yang bapak lakukan? Iya bener sih pendeta, tapi akhirnya membela diri. Baik istri maupun suami sama-sama menganggap diri yang paling benar. Ini yang saya bilang dari kemarin, dari awal saya bahas tentang keluarga, bahwa 1 ditambah 1 itu mesti 1, nggak bisa 2. Tapi kalau satu ini, suami ini, atau satunya lagi istri ini masih mempertahankan egonya, masih mempertahankan hak-haknya, masih mempertahankan apa yang dipandang yang paling benar, maka ini nggak akan pernah bisa menjadi satu. Itu yang mesti kita ingat, iya kan? Sehingga akhirnya kalau suami, kenapa habis suami saya selingkuh? Coba cek deh, jangan-jangan karena suami selingkuh itu disebabkan mungkin istri yang kepala batu. Kalau suami selingkuh kan pasti selalu bilang istri yang jadi korban. Bisa jadi. Tapi kenapa sampai suami selingkuh? Pasti ada penyebabnya. Dan pasti ada turut ambil andil di dalamnya perbuatan-perbuatan istri. Demikian pula sebaliknya, kenapa istri selingkuh? Pasti suami ada turut ambil andil di dalamnya. Jadi nggak bisa kita bilang ini hanya kesalahan istri, hanya kesalahan suami. Harus dilihat dari sudut pandang. Jadi hari ini kita bahas tentang kesiapan atau berani untuk meminta maaf. Karena ini penting. Ini penting dalam sebuah rumah tangga. Kata-kata maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita siap disempurnakan. Amin. Iya kan? Tapi setiap kita mengerti, kita masih bisa melakukan sebuah kesalahan. Suami masih bisa melakukan sebuah kesalahan, istri masih bisa melakukan sebuah kesalahan. Tidak sempurna dalam rumah tangga. Itu sebabnya karena kita tahu kita masih manusia yang seringkali masih bisa jatuh. Harusnya kita bisa menyadari, berani untuk meminta maaf. Itu adalah sesuatu perbuatan yang memuliakan Tuhan. Iblis gak mau, iblis gak senang ketika ada keluarga rukun. Ingat, benteng terakhir dalam hidupan anak-anak Tuhan adalah keluarga. Di mana ada keluarga utuh, maka ke sana berkat-berkat Tuhan curahkan. Tapi di mana ada keluarga terpecah-pecah, kemarin saya singgung sedikit bahwa suami istri yang egois, yang hanya mementingkan perasaan, yang tidak mementingkan anak-anaknya, akan melahirkan keturunan-keturunan yang pada akhirnya mentalnya hancur. Generasi akan generasi hancur ketika rumah tangga hancur. Makanya penting sekali kalau orang mau menikah itu ada namanya konseling pranikah atau bimbingan pranikah. Sehingga ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu pengertian dalam sebuah rumah tangga, gitu ya. Jadi adik-adik muda, orang-orang muda yang akan masuk dalam sebuah pernikahan, saya ingatkan, jangan langsung buru-buru menikah. Ambil waktu untuk konseling pranikah. Ambil waktu untuk bimbingan pranikah, karena banyak hal yang perlu kalian tahu tentang pernikahan dalam rumah tangga ini. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang kesiapan untuk meminta maaf. Kenapa? Karena iblis mau dalam rumah tangga hancur. Iblis mau dalam keluarga hancur. Kenapa? Karena iblis tahu ada rumah tangga yang utuh, ada keluarga yang utuh, maka Tuhan memberkati. Dasarnya apa? Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Jadi iblis gak mau ngelihat anak-anak Tuhan hidupnya diberkati, gak mau. Karena itu dia akan berusaha memecah belah keluarga, memecah belah hubungan suami istri, sehingga anak-anak juga akhirnya kepahitan melihat hidup bapaknya, kepahitan melihat hidup ibunya. Akhirnya semua hancur, dan ketika semua hancur, iblis tertawa.
Ya, jadi hati-hati sekali suami istri jangan hidup egois. Karena yang berdampaknya dalam kehancuran rumah tangga adalah anak-anak. Itu mesti diperpikirkan 1001 kali, saudara. Itu mesti dipertimbangkan baik-baik, matang-matang akan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita pasal Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15. Rasul Paulus bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi arah pandang kita, contoh teladan kita adalah Tuhan Yesus. Siapa kita nggak mau mengampuni? Siapa kita nggak pernah buat dosa? Setiap kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan tanpa kita sadari. Karena itu belajar untuk merendahkan diri kita dan meminta maaf. Belajar untuk merendahkan diri kita dan meminta maaf. Sehingga akhirnya kita menyadari kalau kita meminta maaf, kita rindu dalam rumah tangga kita ada kerukunan. Itu membuktikan bahwa kita rindu menciptakan damai di tengah-tengah keluarga kita. Dengan kita meminta maaf. Jangan berat lidah untuk meminta maaf. Ya, Rasul Paulus bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak dendam. Ya saudara ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan keluarga, dasarnya kasih. Ketika dasarnya kasih, maka kita melihat kekurangan pasangan kita, kita melihat kelemahan pasangan kita. Karena dasarnya kasih, kita akan mudah mengampuni. Kita akan mudah mengampuni, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi bukan keegoisan kita, bukan hawa nafsu kita, marah-marah kita, tapi damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Ini bicara tentang gereja, tapi tidak terlepas juga satu tubuh bicara tentang rumah tangga. Karena dua menjadi satu, karena itu kenakanlah apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Jadi yang Tuhan sedang ajarkan di sini adalah belajar untuk mengampuni. Di sisi lain, kita jangan juga berat untuk meminta maaf gitu. Karena gini, kalau kita nggak mengampuni, atau kalau kita mengampuni, kalau ada orang yang tidak meminta maaf, maka keributan itu akan terjadi perang dingin gitu saudara. Antara suami dan istri merasa diri yang paling benar. Dan karena dari dua orang ini, suami istri tidak ada yang meminta maaf, maka terjadi perang dingin. Di rumah cuma diem-dieman. Padahal di antara mereka pasti sedang tunggu nih, siapa yang meminta maaf terlebih dahulu. Nah, inilah yang menjadi permainan licik iblis yang akhirnya ditaruh dalam pikiran kita. Udah gak usah minta maaf, kan dia yang salah. Udah gak usah minta maaf, kan kamu yang betul. Hati-hati, itu bukan suara Tuhan, bos. Karena jelas Alkitab katakan, hendaklah engkau menjadi pembawa-pembawa damai. Dengan demikian kau disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai adalah orang yang tidak berat untuk meminta maaf.
Kenapa? Karena dia rindu untuk membawa shalom. Dia rindu untuk membawa damai. Ya. Jadi ada beberapa kesalahan selama kita hidup ini, saudaraku, pandangan-pandangan yang salah atau pandangan-pandangan yang keliru tentang meminta maaf. Ada banyak orang berat untuk meminta maaf karena pandangan-pandangan yang keliru yang kita punya selama ini dalam pikiran kita. Apa pandangan keliru? Ada beberapa hal yang saya pelajari tentang pandangan keliru tentang meminta maaf. Yang pertama, meminta maaf ini pandangan-pandangan yang salah ya saudara ya. Yang pertama, meminta maaf membuktikan bahwa kita lemah. Lu ngapain minta maaf? Lu dianggap lemah, lu dianggap gak berdaya, lu minta maaf. Udah gak usah. Lihat, dunia mengajarkan bahwa dengan meminta maaf itu membuktikan bahwa engkau lemah. Padahal apa? Yang sebenarnya adalah orang yang berani meminta maaf itu adalah orang yang kuat, orang yang dahsyat. Sebaliknya, kenapa? Karena hanya orang-orang yang bermentalkan kuat menghadapi masalah, dia berani meminta maaf. Dia berani meminta maaf. Jadi kalau orang-orang dunia mengatakan meminta maaf membuktikan lemah, it's wrong, itu salah. Hanya orang-orang yang kuat yang berani meminta maaf. Hanya orang-orang yang tegar hatinya yang berani meminta maaf. Ya. Jadi pandangan ini salah besar. Ada pandangan yang mengatakan yang selama ini kita pegang bahwa meminta maaf membuktikan bahwa kita lemah, itu salah. Dengan meminta maaf membuktikan bahwa engkau orang yang kuat. Kuat menghadapi badai, kuat menghadapi sindiran-sindiran orang, kuat menghadapi masalah karena engkau adalah orang yang berani meminta maaf. Ya. Yang kedua, saya pelajari apa pandangan yang salah, apa pandangan yang keliru tentang meminta maaf. Yang pertama, meminta maaf membuktikan bahwa kita lemah. Yang kedua, pandangan yang keliru atau pandangan yang salah tentang meminta maaf akan menunjukkan bahwa kita yang salah. Nah, saudara mungkin pernah dengar ini, udah lu gak usah minta maaf, lu bener kok. Jadi dunia mengajarkan minta maaf ketika engkau salah. Selama engkau benar, engkau gak usah minta maaf. Ini ajaran dunia, saudara. Masalahnya, seringkali kita beranggapan kita benar. Sehingga ketika kita punya ajaran didikan bahwa yang salah yang minta maaf, kita gak akan pernah minta maaf. Karena kita beranggapan, saya benar kok pendeta, kenapa saya mesti minta maaf, dia yang salah? Loh, kalau kita menganggap diri benar, apakah itu benar-benar benar? Apakah itu benar-benar kita yang benar? Karena seringkali pandangan kita benar itu hanya dari perspektif kita. Pandangan bahwa saya yang benar, pasangan saya yang salah, itu pandangan dari saya. Coba kalau ditanya pandangan-pandangan pasangan kita, pasti pandangan pasangan kita yang salah. Jadi ngerti ya sampai sini saudara ya. Terkadang ada orang bilang saya benar, kita yang paling benar nih, itu menurut pandangan saya. Tapi pandangan orang lain belum tentu. Jadi kenapa yang saya bilang bahwa ada pandangan-pandangan yang salah atau pandangan-pandangan yang keliru tentang meminta maaf adalah meminta maaf akan menunjukkan bahwa kita yang salah. Itu salah. Meminta maaf tidak membuktikan bahwa engkau salah. Saya ulangi sekali lagi. Meminta maaf tidak selalu membuktikan bahwa engkau salah. Bisa karena dia salah dia minta maaf, bisa. Tapi ada orang-orang yang meminta maaf hanya karena pengen berdamai. Itu kita. Ada orang yang bersalah dia mesti minta maaf, ya. Tapi tidak selamanya orang yang minta maaf itu karena dia bersalah. Ada orang yang minta maaf karena dia pengen lebih berdamai, dia lebih pengen mencairkan suasana. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue minta maaf daripada gue ribut-ribut perang dingin begini. Udah nggak apa-apa, gue nggak salah kok, tapi gue minta maaf aja. Jadi lihat saudara ya, pandangan-pandangan yang salah yang dunia sudah ajarkan, yang dunia sudah cekokin kita dari awal, bahwa yang minta maaf itu hanya orang yang salah, itu ternyata salah. Kenapa saya bilang salah? Karena benar itu relatif. Benar itu pandangan seseorang. Kalau saya bilang saya benar, belum tentu orang lain bilang saya benar. Demikian pula sebaliknya, kalau ada orang lain bilang dia dirinya benar, belum tentu saya bilang dia benar. Jadi itu hanya pandangan dari kita, dari sudut saya. Ngerti ya saudara ya?
Jadi karena itu, kalau kita tahu bahwa saya belum tentu benar juga kok, ya udah saya minta maaf aja, nggak apa-apa lah. Karena nggak selamanya orang yang minta maaf itu salah. Dia yang salah maksudnya. Ada kalanya dia meminta maaf agar suasana cair. Ada kalanya dia meminta maaf agar dia bisa berdamai. Bukan berarti dia minta maaf lalu kita bisa memvonis dia sebagai seorang yang salah. Ini pandangan-pandangan yang keliru ya. Pandangan-pandangan yang salah tentang meminta maaf. Jadi yang pertama, meminta maaf membuktikan bahwa kita lemah, itu salah. Yang meminta maaf adalah orang yang kuat karena dia berani meminta maaf. Yang kedua, pandangan yang salah tentang meminta maaf akan menunjukkan bahwa kita yang salah. Itu pun salah. Tidak selamanya orang yang salah itu, tidak selamanya orang yang meminta maaf itu adalah orang yang salah. Bisa jadi dia meminta maaf karena dia pengen berdamai. Bisa jadi dia meminta maaf karena dia pengen suasana cair. Bisa jadi dia meminta maaf karena dia tahu, saya ini anak Tuhan, harus membawa damai. Sekalipun saya nggak salah, saya tetap harus membawa damai. Ingat, pandangan-pandangan keliru ini seringkali ada dalam pikiran kita yang membuat kita sulit untuk meminta maaf. Yang ketiga, apa pandangan yang salah keliru tentang meminta maaf? Pandangan yang salah keliru tentang meminta maaf, yang ketiga adalah meminta maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Ada orang bilang, udahlah nggak usah minta maaf sama dia lah, nanti dia berubah. Nggak bertobat dia kalau kita yang minta maaf. Gitu loh saudara. Akhirnya mulai berpikiran main asumsi. Asumsi seringkali membuat kita salah melangkah. Asumsi seringkali membuat kita terlalu berpikiran negatif. Dan asumsi-asumsi ini yang seringkali dimainkan oleh iblis dalam pikiran kita. Kita berasumsi, udahlah nggak usah minta maaf, nggak akan menyelesaikan masalah kalau minta maaf. Habis kalau saya meminta maaf nanti dia jadi ngelunjak. Kalau dia meminta maaf dia jadi kepala batu, nanti malah nginjak-nginjak saya. Kalau saya meminta maaf nanti dia begini. Lihat, asumsi-asumsi itu yang dibuat iblis supaya tidak ada kedamaian antara kita. Ribut terus, berantem terus, bertengkar terus. Kenapa? Karena asumsi-asumsi yang dibuat oleh iblis agar kita tidak mau melangkah untuk meminta maaf. Ya, jadi pandangan yang salah atau pandangan yang keliru yang ketiga tentang meminta maaf adalah meminta maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, bagian kita kerjakan, nanti Roh Kudus yang akan menjamah hatinya. Jadi jangan pernah berpikir, orang ini nggak bisa berubah. Siapa kamu menghakimi orang yang tidak bisa berubah? Yang merubah seseorang bukan kita, tapi Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah mengampuni, bagian kita adalah membawa damai, meminta maaf, dan bagian Roh Kudus yang merubah seseorang. Ya. Dan pandangan keempat yang terakhir yang salah tentang meminta maaf adalah meminta maaf hanya ketika kita salah. Kita meminta maaf hanya ketika kita salah. Kalau yang kedua tadi meminta maaf, ada orang berpikir bahwa meminta maaf itu menunjukkan bahwa saya salah. Tapi yang keempat ini meminta maaf hanya ketika saya salah. Berarti kalau saya benar, saya nggak usah minta maaf. Nah, tadi saya bilang, seringkali kita beranggapan diri kita yang paling benar, sehingga akhirnya kita sulit untuk meminta maaf. Padahal belum tentu kita benar menurut pandangan pasangan kita. Seringkali kita benar berdasarkan apa yang kita pikir bahwa kita benar. Iya kan? Kita kan sering pikir gitu, saya yang benar kok pendeta. Sebagai suami, sebagai istri saya udah lakukan begini. Istri juga, suami kita, pasangan kita juga bilang, saya sebagai pasangan dia sudah buat ini, begini. Akhirnya dua-dua nggak ada yang minta maaf karena beranggapan saya tidak salah. Saya hanya meminta maaf ketika saya salah, dan saya nggak salah kok. Lihat. Pandangan ini adalah pandangan yang ditawarkan dunia kepada kita. Minta maaf ketika engkau salah. Berarti kapan kita salah? Kita salah ketika kita sadar kita salah. Tapi selama kita berpikir kita benar, maka kita sulit meminta maaf. Apakah betul seperti itu? No. Sekalipun kita salah, sekalipun kita benar, namun karena ada percekcokan, karena ada keributan, sekalipun saya menganggap diri saya benar, saya harus meminta maaf. Kenapa? Karena iblis menginginkan perpecahan, iblis menginginkan kehancuran, dan saya tahu ini tipuan iblis. Saya harus melangkah untuk meminta maaf sekalipun saya benar. Pegang prinsip itu, engkau akan melihat
ada sorga di tengah-tengah keluarga. Sehingga akhirnya kita membawa damai, kita membawa suasana sorga, kita membawa shalom di tengah-tengah rumah tangga kita. Gak usah peduliin siapa yang salah, siapa yang benar. Karena rumah tangga bukan pengadilan, ada yang salah, ada yang benar. Ya, gak usah peduli siapa salah. Toh dia suamimu, kok toh dia istrimu. Dia adalah ayah dari anak-anakmu, dia adalah mama dari anak-anakmu. Kenapa harus ego mempertahankan bahwa saya yang benar, dia yang salah? Orang-orang seperti ini tidak dewasa. Makanya orang-orang muda dengar baik. Engkau yang akan menikah, engkau lihat kelakuan pasanganmu. Apakah dia adalah orang yang mudah minta maaf, atau dia tetap mempertahankan pendirian dia sebagai orang yang benar. Itu menentukan baik atau tidaknya, hancur atau tidaknya rumah tanggamu kelak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sulit meminta maaf, menganggap diri selalu benar. Wah, ini kalau engkau memilih dia sebagai orang yang kau bawa masuk dalam rumah tanggamu, saya cuma mengucapkan selamat menderita. Kenapa? Karena sulit meminta maaf. Dari masa pacaran aja sudah sulit minta maaf, menganggap diri yang paling benar, gimana masuk dalam rumah tangga? Buka mata baik-baik sebelum kau menikah. Tutup mata rapat-rapat ketika engkau menikah, ketika engkau berumah tangga. Ya, orang-orang muda yang kau akan menikah, dengar baik. Lihat benar-benar pasanganmu. Apakah pasanganmu gampang sekali meminta maaf? Maksudnya kalau dia merasa salah, ya dia minta maaf. Kalaupun dia nggak salah, engkau yang merasa diri benar, dia meminta maaf juga. Itu engkau pertimbangkan untuk menjadi salah satu calon. Tapi kalau dia sulit sekali untuk meminta maaf selama engkau menjalin hubungan dengan dia, wow. Ya, selamat menderita, saudaraku. Ya, nah saya pelajari gini, kenapa kita sulit meminta maaf? Yang pertama, kita sulit meminta maaf karena tidak terbiasa. Hidup itu mesti dibuat sesuatu yang terbiasa gitu loh. Jadi kalau engkau tidak terbiasa meminta maaf, berarti engkau masih ego. Egois itu masih tinggi, keakuannya itu masih tinggi, sehingga kita sulit meminta maaf. Saya nggak salah dong, pendeta. Buat apa saya minta maaf? Karena tidak terbiasa. Nah, sekarang budayakan mulai hari ini belajar untuk meminta maaf. Sekalipun saya benar, pendeta. Ya, sekalipun kau benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena seringkali, saya ulang-ulang nih saudara, seringkali benarnya kita itu anggapan kita. Kita yang berpikir kita benar. Tapi coba dipertemukan, apakah kita benar-benar benar? Itu benar-benar gitu. Apakah kita betul-betul benar? Atau itu hanya pandangan kita sebagai kita yang benar? Atau jangan-jangan di pasangan kita yang benar, kita yang salah? Makanya mulai biasakan untuk meminta maaf. Jangan berat lidah untuk meminta maaf. Ya. Jadi kenapa kita sulit meminta maaf? Yang pertama karena tidak terbiasa. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita sulit meminta maaf? Karena beranggapan dirinya yang paling benar. Semua salah, saya yang benar. Sehingga akhirnya sulit untuk meminta maaf. Nah, kalau kita adalah tipe orang yang menganggap diri paling benar, sekarang saya ajak untuk belajar untuk merendahkan diri. Yesus sudah mencontohkan. Dia tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sudah dikasih dalam Tuhan sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau dia mempertahankan dirinya sebagai kesetaraan dari Allah, dia mempertahankan dirinya sebagai Allah, maka dia bisa utus malaikat-malaikat untuk menghajar orang-orang itu yang menyalibkan dia. Tapi dia merendahkan dirinya, dia mau taat, dia mau mati di atas kayu salib. Bayangin, siapa kita mempertahankan ego kita, saya yang benar. Ada banyak rumah tangga hancur, keluarga hancur hanya karena dirinya merasa paling benar. Suami merasa diri paling benar, istri merasa diri paling benar. Akhirnya ribut semua, hancur semua, karena semua masih ego, masih kekanak-kanakan. Kalau anak-anak kan selalu merasa diri benar. Saya benar mah, dia yang salah, dia jorokin saya, dia dorong saya gitu. Kalau anak-anak merasa diri selalu benar. Makanya yang boleh menikah hanya orang dewasa, yang pikirannya bukan kekanak-kanakan. Ya,
Jadi kenapa seseorang sulit meminta maaf? Karena tidak terbiasa. Yang kedua, karena beranggapan bahwa dirinya benar. Yang ketiga, karena masih arogan, egois, keras kepala. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena itu hubungan dalam suami istri dalam rumah tangga itu saling mengikis satu dengan yang lain. Sehingga istri semakin rendah hati, suami semakin rendah hati. Dengan kikisan-kikisan itu semakin dibentuk. Semakin dibentuk, semakin diajar, semakin dididik dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Ya, stop arogan, stop egois, stop keras kepala. Dan yang keempat, kenapa seseorang sulit minta maaf? Karena belum mengalami kasih Allah. Ini mutlak. Orang gak akan pernah bisa mengasihi kalau dia tidak punya kasih akan Allah. Kalau dia bilang saya mengasihi Tuhan, kalau dia bilang Tuhan sudah menjamah hidup saya, tapi dia tidak bisa mengasihi sesamanya, dia tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada itu, dipertanyakan, Allah mana yang kau sembah? Karena kalau engkau memiliki kasih Allah, maka kan dengan mudahnya engkau memberikan kasihmu itu kepada orang lain. Karena prinsipnya kan begini, kita bisa memberi sesuatu yang memang kita punya. Saya nggak akan pernah bisa memberikan minum kepada orang lain kalau saya tidak pernah ada memiliki minuman ini, saudara. Tapi kalau saya punya minuman ini, maka saya akan bisa memberi orang lain minum. Demikian pula kasih. Saya nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau saya nggak memiliki kasih Allah dalam hidup saya. Jadi orang yang sulit meminta maaf adalah orang yang belum mengalami kasih Allah. Itu jelas. Karena orang yang sudah mengalami kasih Allah, di mana-mana dia akan cari damai, bukan cari ribut, saudara. Dia cari damai, dia pengen kayak di sini gue bawa damai deh. Udah biarin orang mau buat saya salah kek, orang mau fitnah saya salah, nggak apa-apa. Saya datang untuk menjadi pembawa damai. Bukankah itu yang Yesus katakan? Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi hanya mereka yang membawa damai yang layak menyandang predikat anak-anak Allah. Kalau yang suka ribut, suka ngajak bertengkar, suka bikin onar, itu dipertanyakan anak Allah siapa itu? Karena hanya mereka yang membawa damai. Ya, itu jelas. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi hari ini kita belajar, saudara dikasih dalam Tuhan. Yuk sama-sama dalam keluarga kita, sebagai orang tua, belajar meminta maaf. Mudah meminta maaf. Sebagai seorang anak pada orang tua, sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, sebagai mertua kepada menantu, sebagai menantu kepada mertua, belajar berani meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Orang yang meminta maaf itu gak perlu tunggu salah baru minta maaf. Kita merasa diri kita benar juga minta maaf gak masalah kok. Karena kita rindu menghadirkan kedamaian kok di antara sesama kita. Amin. Saya berdoa sehingga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan maupun setiap umat Tuhan, orang-orang muda yang akan merencanakan rumah tangga pernikahan, agar kita jadi orang-orang yang mudah meminta maaf. Meminta maaf gak perlu tunggu salah. Minta maaflah ketika engkau merasa dirimu benar. Karena terkadang pandangan kita benar itu belum tentu benar-benar dari pandangan orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang gampang meminta maaf. Karena kami tahu kami manusia yang menuju kepada kesempurnaan. Kami belum sempurna. Kami masih bisa menyakiti hati sesama kami masih bisa buat salah tanpa kami sadar. Itu sebabnya biarlah kami menjadi orang-orang yang mudah meminta maaf. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami menganggap diri yang paling benar, sehingga kami tidak mau meminta maaf sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai orang tua, sebagai anak. Kami menganggap diri yang paling benar. Kami menganggap diri kami orang tua, sehingga anak yang harus meminta maaf kepada kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Engkau mengampuni kami. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang mudah untuk meminta maaf. Kami tidak lagi mau berdasarkan kebenaran-kebenaran yang kami pahami sebagai kebenaran. Mungkin bisa saja kami salah dalam kami menganggap bahwa diri kami yang paling benar.
Karena itu biarlah hari-hari ke depan kami menjadi orang-orang yang mudah meminta maaf kepada pasangan kami, pada orang-orang di sekeliling kami, sekalipun kami benar. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah hati mereka, jamah hidup mereka, sehingga akhirnya kami menciptakan suasana sorga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kami. Dengan kami berani meminta maaf, kami sedang membawa suasana sorga di tengah-tengah keluarga kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar kiranya firman termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan firman dan melakukan akan firman Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap pergumulan dari umat masing-masing yang terus-menerus kami doakan. Kami tidak mau terfokus dengan masalah kami. Kami tidak mau terfokus dengan pergumulan kami yang belum kami lihat terjawab sampai hari ini. Tapi biarlah kami terus membenahi diri kami dengan firman-Mu, sehingga dalam kami membenahi diri kami, maka kami percaya satu persatu permasalahan kami akan terselesaikan. Terlebih dahulu kami harus membenahi diri kami dengan firman yang setiap hari kami pelajari, yang setiap hari kami dengar. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada, dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan terus diperbaharui, terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengenal akan kasih Allah. Hamba berdoa secara khusus buat pergumulan-pergumulan yang dialami, yang dihadapi oleh umat Tuhan. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, agar mereka mengalami pemulihan rumah tangga. Mereka yang bergumul terhadap sakit penyakit yang mereka harapkan, agar mereka mengalami kuasa kesembuhan daripada-Mu. Mereka yang bergumul tentang utang piutang, uang mereka, keuangan, ekonomi mereka, Tuhan, hamba berdoa biar mereka melihat campur tangan Allah. Mereka melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul juga ya Bapa, untuk usaha mereka, dagangan mereka, pekerjaan mereka di masa-masa pandemik ini, Tuhan yang campur tangan untuk mengadakan promosi-Mu ya Allah dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup hari-hari ini, Tuhan juga yang mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat, terbuka pintu-pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada-Mu. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkati buah kandungan mereka, kesehatan reproduksi mereka diberkati Allah dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat-Mu ya Tuhan, pergumulan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka sungguh boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan sempurna. Bapa, pada akhirnya kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, dari pihak keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, maupun mungkin kerabat, keluarga, sahabat, pimpinan kami, anak buah kami yang mungkin kami rindu untuk Tuhan menjamah mereka. Tuhan Yesus, kami membawa nama-nama mereka ke dalam tangan-Mu. Setiap hari kami doakan mereka, kami mohon biar mereka dijamah Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bawa nama-nama ini, sebutkan nama mereka saudaraku. Doakan mereka agar kasih Allah melawat mereka, agar kuasa kasih karunia Allah menjamah hati mereka, sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Bapa, izinkan kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap jiwa-jiwa yang kami doakan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia dilawat Tuhan, dipulihkan dari masa-masa pandemi COVID dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa buat Ketua KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin, jajaran menteri yang ada, dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, Tuhan beri roh takut akan Engkau dalam hati mereka. Bahkan hamba berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang memakai mereka untuk menegakkan apa yang harus ditegakkan di bumi ini. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga shalom Allah turun atas bangsa kami. Segala rancangan orang jahat, segala roh pemecah belah yang ditaburkan atas seseorang untuk pemecah bangsa kami, kami doakan dalam nama Yesus.
disingkapkan orang tersebut, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengambil keuntungan atas bangsa kami, atas pandemi COVID ini, kami juga doa di dalam nama Yesus, biar Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau kami dengar-dengar kabar bahwa akan ada gelombang ketiga pandemi COVID di bulan-bulan Desember, Tuhan, kami berdoa mematahkan segala kutuk-kutuk yang diucapkan atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Pandemi COVID akan berakhir dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tidak akan ada gelombang ketiga atas pandemi COVID. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah berkuasa atas bangsa kami. Allah menjaga, memagari, membentengi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan, berkat-Mu ada atas bangsa kami ya Allah. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa, kami bersekutu, kami bersyafaat atas bangsa kami. Kami menyembah Tuhan, kami belajar akan firman-Mu. Tuhan, perlengkapi selalu hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau, dan siap menantikan Engkau. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya umat yang dikasihi Tuhan, dimana-mana pun Engkau berada, ingatlah bahwa Engkau adalah pembawa damai. Jadilah pembawa damai, mudah meminta maaf sekalipun kau merasa diri benar. Dan arahkan pandanganmu kepada Yesus. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu dari berbagai-bagai tempat di daerah, di bangsa kami, ataupun mereka yang ada yang tinggal di luar-luar negeri. Hamba ucapkan berkat dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu kembali besok dalam ibadah doa pagi. Dan kita jangan lupa, besok adalah waktu di mana kita mengambil waktu untuk berpuasa. Karena itu pastikan besok kita akan berpuasa mulai dari pagi hari sampai dengan sore jam 5 sore, ya kan? Dan kita akan mengambil waktu, hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Kita akan lihat perkara-perkara hebat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya ajak setiap kita untuk membagikan ibadah doa pagi ini. Baik teman-teman di Facebook bisa mengambil linknya, ya kan, dengan cara ketik 3 titik yang ada di bagian atas pada saat live ini berlangsung, dan ambil share link. Dan Bapak Ibu bisa membagikan link itu di akun-akun media sosial Bapak Ibu, di WhatsApp bisa dibagikan, dan bagikan juga di reshare kembali sehingga teman-teman kita di Facebook juga boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan, kita ada untuk menjadi berkat. Kita ada untuk menyediakan wadah sehingga setiap orang yang kita kenal boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom, shalom.